Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Kaum muslimin dan muslimat yang masuk dalam Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa hadir melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Adalah waktu yang sangat spesial, sangat berharga, yang oleh Al-Quran banyak bersumpah dengan waktu itu. Wal fajr, Allah juga bersumpah dalam surah Takwir, ya, wal laili idza as'asa was subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh ketika bernafas, ya, ataukah fajar di sini. Dalam surat Al-Qamar juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla wal qamar wal laili id adbara was subhi idza asfar. Kalau di ayat yang terakhir ini lebih spesial lagi, bahwa jikalau malam itu digunakan untuk beristirahat, maka subuh digunakan untuk bekerja atau bergerak. Sedangkan keberkahan itu ada di dalam gerak. Kata was-subhi wal-laili, ya, wal-laili id adbar, dan demi malam jika berlalu. Sama artinya juga dengan kalimat setelahnya, was-subhi idza asfar, dan demi waktu subuh ketika juga sudah mulai terang. Tapi kata jika di sini itu berbeda lafal. Kalau kata wal laili dengan menggunakan id sukun, kata id, sedangkan di waktu subuh digunakan harakat fathah. Jadi wal laili id tidak menggunakan idah, karena makna sukun juga sebenarnya artinya, kalau sukun, apa artinya kalau sukun? Diam. Ya, tapi orang Bakasna bilang bakara, tapi di sini bukan bakara. Tapi waktu malam jika ini yang berarti, yang berharakat sukun, itu artinya diam, sesuai dengan maknanya, bahwa malam digunakan untuk istirahat, untuk diam. Berbeda dengan penggunaan kata was-subh, itu berharakat fathah. Was-subhi bahkan dibaca panjang, mad jaiz munfasil. Was-subhi idza asfar, dan demi waktu subuh. Kalau harakat kan artinya bergerak, dipanjangkan gerakannya itu. Was-subhi idza asfar, walaupun boleh dibaca pendek dua harakat, tapi disukai dibaca panjang, karena ini sesuai dengan makna subuh, di mana gerakannya harus banyak ketimbang ketimbang siang. Was-subhi idza asfar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah jiwa, nafas yang hidup karena menghidupkan waktu subuh, dan dengannya juga kita termasuk orang-orang yang dipenuhi oleh berkah karena menghidupkan waktu subuh dengan gerakan yang baik. Dan juga tentu kita apresiasi panitia, penyelenggara, pengurus masjid yang menginisiasi kegiatan Amalia Ramadan, ya, termasuk ceramah seperti ini, itu tidak mudah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keagungan, kemuliaan terkhusus bagi panitia penyelenggara. Dalam surah Yasin
wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Telah datang dari sudut kota laki-laki. Ini sebenarnya bukan jenis kelamin laki-laki, tapi karakter berani, karakter giat, sehingga siapapun yang melakukan, yang menorganisir suatu kegiatan dan menjadi panitia atas kebaikan itu masuk dalam ayat ini. Rajulun, apa kerjanya? Yas'a, berusaha, bersungguh-sungguh. Apa usaha kesungguhannya? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Hai kaumku, mari kita ikuti itu orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kalanya ya, tapi humor ini, tapi bisa juga ada kalanya panitia itu lebih cepat masuk surga daripada penceramahnya. Karena mereka ini sedemikian rupa mengatur acara, mengumpulkan jamaah untuk bisa bermajlis. Kalau penceramahnya diundang hadir, setelah itu pergi. Tapi kalau panitia penyelenggara difikirkan itu bukan 1 hari, tapi 1 tahun. Ceramah Ramadan disusun 1 tahun. Ceramah subuh disusun mungkin 2 bulan. Bisa menghadirkan para mubalik, menghadirkan penceramah, menghadirkan jamaah sedemikian rupa, sehingga wajarlah kalau Al-Quran memberikan spesial dengan kalimat rajulun yas'a. Dalam kaidah tafsir ketika menggunakan kata tanwin, itu salah satu maknanya adalah siapa saja, berlaku umum, juga bermakna pengagungan. Itu berarti rajulun azimun yas'a. Jadi seseorang yang diagungkan oleh Allah karena usahanya tadi itu. Usaha yang membuat mereka semakin dekat. Nah, tentu bagi jamaah yang hadir dalam pengajian itu, semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jadi siapa yang berjuang merayu diri, ya. Kenapa? Karena mungkin kalau salat jamaah itu biasa, hadir salat fardu biasa, tapi meluangkan waktu untuk berilmu yang tidak biasa. Hanya orang-orang yang pilihan, orang-orang yang ditanamkan kepada dirinya ya, kecintaan terhadap ilmu yang bisa itu, dan itu tanda kebaikan. Wa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Nah, kalau pengurus tentu seperti hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu ajrun fa'ilihi. La yanqusu min ajrihi syai'a. Kalau kita mengajak, mengorganisir dengan sedemikian rupa, lalu banyak orang yang mengikutinya itu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Yang berbahagia, Allah menciptakan ini manusia dengan waktu yang sangat terbatas. Ya. Paling umur kita ini ya 60 sampai dengan 70 tahun. Tapi balasan Allah yang persiapkan itu panjang. Kalau mungkin balasan baik, alhamdulillah balasannya selama-lamanya. Tapi kalau balasan buruk, waliyadzubillah, ada kemungkinan kalau dia sebagai orang mukmin fasik, ya harus masuk neraka dulu. Kalau timbangan amalnya ringan, walaupun akhirnya akan dikeluarkan dengan syaratnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan Suratul Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dimaksud alladzi khalaqal maut di situ adalah dialah Allah yang menciptakan al-mauta. Al-mauta itu dimaksud ad-dunya. Wal hayata itu kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kehidupan dunia dipastikan akan berakhir. Semua orang akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hanya menunggu saja gilirannya siapa yang akan mendapatkan giliran untuk mendatang ajal tiba. Tapi dipastikan itu akan datang. Yang menafsirkan makna al-maut di situ adalah
dunia. Suatu kepastian kejadian itu. Mau paham tidak paham, sadar tidak sadar, yakin tidak yakin akan datang itu. Sedangkan al-hayat dalam kalimat setelahnya itu adalah kehidupan akhirat. Dan hakikat kehidupan itu adalah kehidupan di dunia akhirat nanti. Kita berada di alam dunia setelah alam rahim. Maka besok dipastikan masuk ke alam barzakh. Dan pada akhirnya masuk ke alam akhirat yang tidak berakhir. Ketika memaknai mentadabbur ini, maka para ulama termasuk Ibnu Sirin beliau menyampaikan, oleh karena itu orang yang baik kehidupannya adalah mereka mempersiapkan diri untuk kehidupan dunia sebatas berapa lama dia hidup di dunia. Jadi kalau di dunia umurnya 60, ya perlu berletih-letih dulu, ya cukup itu 60 tahun. Jangan dipaksa hidup hanya untuk 60 tahun, seakan-akan kita ini bekerja dengan begitu kuatnya, dengan begitu giginya, bahkan membinasakan diri seperti kita mau hidup selama-lamanya. Sehingga pada akhirnya hak-hak kehidupan itu tidak ada. Beribadah juga diabaikan. Sehingga jangan terlalu capek mengejar dunia, karena kehidupan dunia hanya 60 tahun. Tetapi untuk akhirat, ya, seperti apa kalau begitu? Kalau dunia hanya 60 tahun, berarti persiapan 60 tahun. Kalau akhirat, berapa tahun dia hidup di akhirat? Selama-lamanya. Berarti persiapannya berapa tahun? Karena tidak ada ukuran batas akhir, maka tidak bisa dibagi-bagi persen. Karena itu seperti apa? Jadi kalau kehidupan dunia seluruhnya untuk akhirat. Kehidupan dunia 60 tahun diperuntukkan untuk kehidupan akhirat selama-lamanya. Jadi tidak ada pemisah, dibagi-bagian. Ya, dunia beberapa persen, akhirat berapa persen. Tapi jadikan seluruh kehidupan dunia untuk kepentingan akhirat, mulai dari bangkit tidur kita hingga kembali tidur, diperuntukkan untuk itu, untuk mencapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya begitu bijak, ya, dengan menentukan hukum-hukum dalam agamanya, syariah. Maka dikenal tuntunan agama yang bersifat fardu, tuntunan agama yang bersifat tatawwu. Kalau kita maksimalkan dalam pelaksanaan ibadah fardu itu cukup, layak menjadi bekal untuk selamat di akhirat abada. Hanya ada seorang datang kepada Nabi dan Najdi datang kepada Nabi SAW bertanya tentang mahwa Islam. Maka Nabi menjawab, Islam itu ya 5 salawati yawm wa lailah. Islam dalam bentuk amaliyahnya itu adalah melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Lalu bertanya lagi, apakah ada yang lain? Tidak ada lagi kecuali illa tatawwa'ah, kecuali kamu mengambil yang sifatnya tatawwu. Maka mengatakan kalau begitu saya cukupkan ini saja, tidak saya mau tambah lagi. Lalu berpaling orang itu lalu menyatakan, jika dia benar, sadaq qad aflah, sungguh dia beruntung. Artinya dengan salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah yang bercukupan, zakat mal, berhaji, kalau itu dipenuhi, insyaallah kita akan selamat itu. Tentu dengan dasar yang lain yang merupakan landasan utama, rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, hari akhir dan qada. Ya, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah fardu itu, ya ada saja bolong-bolongnya di situ. Dan itu hal yang alami dan fitrah manusiawi. Makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, juga dalam riwayat yang lain seperti An-Nasa'i dengan redaksi lafal yang berbeda, dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu.
Nabi pernah menyatakan, innar rajula la yansarifu ay min salati wa ma kutiba lahu illa usyuha ay usyuhu salatiha. Tidaklah seseorang selesai salat, ya salat subuh, salat duhur, ya, yang seharusnya mendapatkan 100%, ternyata hanya dapat 1/10. Kalau saya tanya jemaah, kira-kira dapat berapa yang kita dapat ini? Dapat 100% atau hanya 10%? Karena setan itu tidak akan pernah berhenti itu. Ketika azan dikumandangkan, mereka lari. Tapi setelah selesai, datang lagi. Pada saat iqamah, lari lagi. Tapi ketika takbir, Allahu Akbar, muncul semuanya. Maka berbagai tawaran-tawaran syaitan itu muncul. Tawaran pertama ketika kita angkat tangan Allahu Akbar, itu tawaran riya. Allahu Akbar, mulai muncul. Bagus sih sholatmu ini. Ada orang lihat kiri kanan tak. Bagus sih bacaan tadi, kan ada orang yang lihat di belakang tak. Itu tawaran pertama. Dipastikan itu ada. Tapi cara mengantisipasi seperti ini kita apakan? Karena namanya tawaran, ya tawaran. Orang yang beriman harus tolak. Tapi kalau diterima tawarannya, syaitan mengatakan, oh ini, kamu dengar, kamu dilihat. Kalau diterima, habis seluruh amalan kita, amal salat itu. Namanya syirik. Itu disebutkan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Jadi tawaran pertama adalah oleh syaitan menghadirkan bisikan-bisikan itu untuk dilihat oleh orang. Kalau itu datang, maka harus ditolak itu, jangan diterima. Sama kalau ada orang yang mau tawaran sogok-sogok, ditolak. Mau sekali kita diambil, tapi kita harus tolak itu. Demikian juga yang lain. Muncullah ketika sholat Allahu Akbar program-program gereja yang mungkin tidak pernah muncul. Jadi dia kreatif muncul dalam sholat. Program gereja yang tidak pernah terpikir, dipikir dalam sholat. Ini sekarang yang membuat nilai sholat itu turun dari 100%. Belum lagi ya kalau sholat menguap, bisa mengurangi. Ataukah ketika sholat menutup mata tidak batal, tetapi Nabi tidak membiasakan dirinya menutup mata ketika sholat. Belum lagi ketika menengok kiri kanan dengan berbagai halangan-halangan itu bisa mengurangi. Maka majalah selalu menyatakan itu. Tidak seseorang selesai sholat kecuali tidak diperoleh 100, kecuali hanya diperoleh 1/10. Tus'uha, ada juga yang dapat 1/9. Sumnuha, ada yang dapat 1/8. Nah, Nabi ini bagus juga, sudah pandai matematika ini sedikit ya. Subu'aha, itu 1/7. Sudusuha, 1/6. Khumusuha, ada yang 1/5, ada yang 1/3, ada yang 1/2, sampai bilangan terkecil. Ya. Nisfuha, 1/2-nya. Nah, oleh karena itu bagi kita, karena itu alami dan manusiawi biasanya hal itu terjadi, tapi tentu bagi kita harus jaga itu. Apalagi yang sifatnya rukun-rukun yang bisa membatalkan salat kita harus dipahami betul. Ini dan harus diilmui apa yang membatalkan salat kita, yang membatalkan puasa kita itu. Maka Nabi SAW menuntutkan kalau memang demikian, ya perlu ada hal-hal yang akan menyempurnakan. Maka yang menyempurnakan itu disebut dengan tatawwu. Atau disebutkan dengan mustahabbat atau sunnah. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan juga ketika Nabi pernah mengatakan awwalu muhasabi yaumil qiyamati shalah. Yang pertama nanti pada hari kiamat yang dihitung itu salatnya. Maka yaqulu Rabb ta'ala wa ta'ala Allahu a'lam. Maka Allah akan berfirman dan bertanya kepada malaikat, walaupun mereka sudah tahu. Ya, unduru di abdi, lihat itu kepada hambaku, apakah dia punya salat tatabbu?
Jika sholatnya sempurna, maka sholatnya tercatat sebagai amalan sempurna. Wa in taqasa minha syai'an, jikalau sholatnya itu kurang nilainya tadi ini, maka diambil dari sholat tatabu, dan itu berlaku di setiap amalan. Maka dikenallah yang namanya sholat nawafil, rawatib. Ada rawatib qabliyah dan ada rawatib ba'diyah. Kalau untuk subuh ada dahsyat. Rakaatul fajri khairun ya'dini wa fiha. Bahkan Nabi tidak pernah meninggalkan itu, baik dalam keadaan safar apalagi mukim. Maka Nabi pernah mengerjakan salat 2 rakaat subuh walaupun matahari sudah naik. Ketika Nabi dalam perjalanan safar, sehingga terlambat salat subuh. Tapi Nabi tetap melaksanakan salat 2 rakaat. Sehingga boleh kalau kebiasaan kita ini selalu kita salat rakaatul fajri lalu sudah diiqamah, kita laksanakan setelah subuh. Ya. Tapi ini bagi yang terbiasa. Tapi kalau tidak pernah jadi malas-malas tidak ditentukan itu. Sama dengan witir. Dikenallah juga dengan 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah maghrib dan isya, 12. Setelahnya ini masuk rawatib ghair muakkadah, kadang-kadang dikerja sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Yang penekanan-penekanannya beda dengan yang 12 dan tadi ini. Puasa juga demikian. Puasa yang kita laksanakan ini ada kalanya yang ada yang 100, ada kalanya yang sepotong pun juga didapat. Karena kenapa? Ketika sholat, ya memaki juga lewat media sosial, apalagi ibadah sosial. Habis amal kita akan terkuras habis dengan dengan dosa-dosa sosial. Pada akhirnya nanti bangkrut. Dosa sosial yang dimuat di media sosial itu panjang dosanya. Ibaratnya dalam sabda Nabi SAW, gulungannya itu panjang sekali. Ya, karena nanti hari kiamat ada orang yang datang dengan gulungan yang sangat panjang, 99 gulungan. Gulungan satu itu panjangnya antara barat dan timur, panjang satu gulungan. Lihatlah dosa-dosanya. Sampai 99. Nah, yang memanjangkan itu adalah kalau tercatat. Maka kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial dalam hal sifatnya yang buruk, apalagi hoax, berita dusta. Walaupun pada akhirnya itu bisa diimbangi dengan tauhid kita, namanya bitaqah, yang isinya di dalam itu kalimat tauhid, tapi tergantung kalimat tauhidnya. Tapi kalau dia ringan, ya tidak ada pengaruhnya. Maka di sini dibutuhkan bahwa ternyata dalam amalan-amalan itu bertingkat-tingkat kualitasnya. Salat ada yang dapat, ada yang tinggi, ada yang rendah. Sebatas apa? Keimanan, ihtisab, iman dan kita ketika melaksanakan. Oleh karena itu dikenallah juga yang namanya puasa tatawwu. Jadi selain puasa Ramadan, ya dikenal juga puasa Sya'ban yang baru lewat. Setelahnya dikenal dengan puasa Syawal. Zakat juga demikian, ada zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita keluarkannya tidak seberapa, 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Cukupkah itu sebagai menjadi bekal? Ya, maka perlu ada tambahan-tambahan itu. Bagi yang memang kita telah mencapai nisab 85 gram. Nah, ini kalau diuangkan agak besar nih. Sekarang 2,9 dikali 85 246 juta rupiah. Ya, ini banyak sekali. Makanya kalau zakat ini dikonversikan dari emas, agak kurang-kurang orang yang mau berzakat mal. Tapi kalau diambil dari perak, biar sedikit bisa juga berzakat. Ya. Perlu ada namanya sedekah. Dan sedekah terbagi juga adalah Ramadan.
Dan sedekah terbaik juga adalah seperti tadi malam terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, di mana Nabi SAW menganjurkan untuk sholat gerhana, untuk berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristighfar dan bersedekah. Nah inilah yang nanti mungkin rukun-rukun Islam ini yang bocor-bocor tanda kutip itu bisa disempurnakan dengannya. Saya tidak tahu sampai jam berapa dikasihkan ini, saya kira cukup. Mudah-mudahan, biasanya kalau cara begini berarti ada batasannya. Beda kalau pakai kursi, nah itu berarti bisa sampai 6:30. Berarti kalau begini, berarti terbatas. Saya kira demikian dapat berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia taufik, mencintai agama, mencintai ilmu, sehingga dengan itulah kita bisa tahu diri dan tahu batasan Allah. Orang yang berbahagia, beruntung, orang yang memahami siapa dirinya dan bisa mengetahui batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Nasallallahu fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.